Halo, perkenalkan nama saya Hendrika Oktavia Nugrahenikito dengan NIM 19070010141. Kali ini saya akan membawakan materi tentang toksoplasmosis. Baik, kita masuk pada definisi dari penyakit toksoplasmosis. Toksoplasmosis merupakan penyakit infeksi parasit protozoa yang disebabkan oleh protozoa bersel satu, yaitu Toxoplasma gondii. Selain itu, toksoplasmosis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii, yaitu suatu parasit intraseluler yang banyak terinfeksi pada manusia dan hewan peliharaan. Hal tersebut terjadi karena keberadaan manusia yang tidak terlepas dari hewan. Kemudian, toksoplasmosis terdapat di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Selanjutnya, kita masuk pada etiologi. Penyebab penyakit toksoplasmosis adalah Toxoplasma gondii yang bersifat parasit intraseluler obligat. Nama toksoplasma berasal dari kata toxon, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti busur atau bau, yang mengacu pada bentuk sabit dari takizoid. Adapun gondii berasal dari kata Ketenodactylus gondii, seekor rodensi dari Afrika Utara, di mana parasit tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1908. Protozoa ini mampu menginfeksi semua sel berinti, termasuk makrofag yang seharusnya berfungsi memfagositosis dan mengeliminasi patogen. Selanjutnya kita masuk pada siklus hidup dan karakteristik agent. Toxoplasma gondii terbagi atas dua siklus, yaitu seksual dan aseksual. Kedua siklus ini terjadi pada hospes definitif, sedangkan pada hospes perantara hanya terjadi siklus hidup secara aseksual. Hospes definitif Toxoplasma gondii itu adalah kucing, yaitu dari famili Felidae. Hospes perantaranya yaitu Toxoplasma gondii adalah semua hewan berdarah panas termasuk manusia. Kemudian mode transmisi Toxoplasma gondii ini antara lain manusia dapat terinfeksi melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi kista, melalui tinja kucing yang mengandung ookista, kongenital melalui plasenta, transfusi darah, dan transplantasi organ. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik agent. Toxoplasma gondii merupakan golongan protozoa yang bersifat parasit intraseluler obligat. Toxoplasma gondii terdapat dalam 3 bentuk, yaitu dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya kita masuk pada tanda dan gejala. Gejala klinis toksoplasmosis pada manusia bersifat non-spesifik atau seringkali tidak menimbulkan manifestasi klinis yang jelas. Nah, masa inkubasi toksoplasmosis sekitar 2-3 minggu. Gejala yang muncul merupakan gejala umum biasa, antara lain demam, kemudian pembesaran kelenjar limfe di leher bagian belakang, kemudian apabila infeksi mengenai susunan syaraf pusat, maka akan menyebabkan ensefalitis. Kemudian parasit yang masuk ke dalam otot jantung mengakibatkan terjadinya peradangan. Nah, adapun lesi pada mata akan mengenai korion dan retina sehingga menimbulkan korioditis. Kemudian ibu hamil yang terinfeksi dapat mengalami keguguran, stillbirth atau anak lahir hidup tetapi mengalami penyakit parah yang berakhir pada kematian. Ataupun sebaliknya, tidak menunjukkan gejala klinik seperti asimptomatik. Kemudian infeksi kongenital dapat diikuti dengan konvulsi, kemudian mikrosefali, kemudian hepatomegali, jaudiens, kemudian purpura, dan juga makulopapularas. Bila anak yang dilahirkan hidup dapat ditemukan kemunduran mental yang parah, kemudian juling dan kebutaan. Jadi sekitar 40% dari ibu hamil yang tertular toksoplasmosis itu fetusnya akan tertular secara kongenital. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi toksoplasmosis. Dia tuh berasal dari kingdom Protista, subkingdom Haroza, superfilum alveolata, filum Apicoplexa, kemudian kelasnya dia Conoidacida, kemudian subkelasnya itu Coccidia, dia dari ordo Echokidiorida, kemudian subordonya Eimeriorina, famili Sarcotisdae, subfamili Toxoplasmatinae, genus Toxoplasma, spesiesnya Toxoplasma gondii. Yang berikut kita masuk pada etiologinya. Penderita toksoplasmosis umumnya menunjukkan adanya nodul-nodul nekrosa dalam paru-paru, hati, limpa, dan ginjal. Sel-sel di sekitar nodul tersebut mengandung toksoplasmosis yang tergabung dalam koloni-koloni terminal atau parasit-parasit itu terletak bebas dalam jaringan-jaringan. Jadi parasit ini juga banyak dijumpai di dalam sel-sel pada pinggir ulkus-ulkus usus, kemudian dalam jaringan otak. Parasit-parasit tersebut ditemukan dalam sel-sel glia atau neuron sebagai parasit-parasit intraseluler dalam bentuk koloni-koloni terminal. Umumnya reaksi radang jelas terlihat sebagai gliosis, mikroglia, dan astrosit. Di samping itu dijumpai sel-sel limfosit dalam ruangan Virchow atau Robin dan terjadi nekrosa lokal pada jaringan otak. Perubahan-perubahan ini banyak terdapat dalam korteks cerebralis.
Kemudian protozoa ini juga dapat dijumpai pada selaput otak. Ini hati memperlihatkan adanya pendarahan lokal, yaitu gambaran degenerasi dan reaksi seluler di samping sarang-sarang nekrosa tersebut di atas. Jadi parasit-parasit dapat ditemukan di dalam mikrofag atau di dalam sel-sel hati. Adapun di dalam limfa kadang-kadang dijumpai sel-sel retikulum dan makrofag. Jadi parasit-parasit ini dapat terlihat di dalam miokard, yakni dalam makrofag atau di dalam miofibril. Serabut-serabut otot mengalami degenerasi. Selanjutnya kita masuk pada data epidemiologis. Public Health Agency of Canada 2011 menyatakan bahwa infeksi Toxoplasma gondii diperkirakan 15% sampai 85% pada orang dewasa di dunia. Prevalensi Toxoplasmosis di Indonesia berkisar antara 2 sampai 88% yang tersebar di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Prevalensi Toxoplasmosis di Indonesia yaitu 36,9% dari populasi umum pada tahun 1982 sampai 1994. Dari orang di Jawa Timur itu 1992 sampai 1993 itu ada 64%, kemudian 7% di Irian Jaya pada tahun 1972, 3,1% dari anak-anak dan remaja di Bali 1993, 9,7% sampai 51% di pedesaan Kalimantan Selatan, kemudian 40% dari perempuan dan 50% dari perempuan di atas 10 tahun di Surabaya, kemudian 70% dari orang dewasa di Jakarta, kemudian 8,4% pasien HIV positif di Jakarta pada tahun 2009, kemudian toksoplasmosis pada darah donor di Bali adalah 35,9%, sedangkan pada wanita adalah 63,9%, 35% sampai 73% dari kucing, 75% dari anjing, 11% itu sampai 36% dari babi, 24,4% itu dari ayam menjual bebas, kemudian 42% dari daging kambing yang telah terinfeksi di Jakarta pada tahun 2001. Itu merupakan data epidemiologis dari toksoplasmosis. Selanjutnya kita masuk pada rantai penularan. Rantai penularan toksoplasmosis bermula dari feses kucing yang mengandung Toxoplasma gondii. Protozoa ini selanjutnya dapat mengontaminasi air, tanah, sayuran maupun manusia secara langsung. Transmisi Toxoplasma gondii ke hewan berdarah panas ataupun ke manusia umumnya melalui 3 cara, baik secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya kita masuk pada faktor risiko. Faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya penularan pada manusia antara lain kebiasaan makan sayuran dan buah-buahan yang dicuci kurang bersih, kemudian kebiasaan makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu, kemudian mengonsumsi makanan dan minuman yang disajikan tanpa tutup. Kemudian itu tuh kalau misalnya makan makanan dan minuman yang tidak tutup itu membuka jalan terjadinya kontaminasi oleh ookista. Nah, faktor risiko lain yang dapat meningkatkan terjadinya penularan yaitu sedang hamil, sedang mengkonsumsi obat kortikosteroid atau imunosupresif, jangka panjang pengidap HIV/AIDS dan sedang menjalani kemoterapi. Yang berikut kita masuk pada upaya pencegahan dan pengendalian. Pencegahannya, prinsip pencegahan toksoplasmosis adalah dengan memutus rantai penularan sehingga oosista maupun sista tidak masuk ke dalam tubuh manusia maupun ternak. Adapun beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain mencuci tangan sebelum makan, menggunakan air dan sabun, mencuci bersih sayuran mentah, buah-buahan, lelap sebelum dikonsumsi. Usahakan itu mencucinya ya dengan air yang mengalir. Kemudian berkebun itu sebaiknya menggunakan sarung tangan. Jadi jika memang terpaksa tidak menggunakan ini sarung tangan itu, maka sehabis berkebun itu harus mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Kemudian anak-anak sehabis bermain dengan pasir atau tanah harus mencuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian mencegah kontaminasi makanan terhadap lalat dan kecoa, usahakan makanan selalu ditutup. Kemudian membiasakan diri selalu cuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan semua bahan yang mungkin tercemari oleh ookista seperti daging, buah, sayuran, dan lain-lain. Setelah membersihkan atau mencuci daging, hati, otak mentah, sebaiknya mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari kemungkinan ada trofozoid atau kista yang tertinggal pada tangan. Yang berikut kita masuk pada pencegahannya. Ibu-ibu pemilik kucing yang kebetulan sekarang itu sedang mengandung, sebaiknya jangan membersihkan tempat kotoran kucing dan jangan membersihkan daging atau jeroan yang akan dimasak. Kemudian tinja kucing dibakar atau diberi antiseptik itu tidak lebih dari 1-2 hari. Kemudian kucing peliharaan sebaiknya diberikan makanan matang untuk memotong siklus hidup Toxoplasma gondii. Kemudian kepada pemilik hewan terutama kucing hendaknya memeriksakan hewannya ke dokter hewan.
Kemudian untuk pengendaliannya itu pengendalian toksoplasmosis lebih ditekankan pada perlakuan pemotongan hewan dan daging, di mana daging hewan yang menderita toksoplasmosis harus dimasak dengan baik hingga matang untuk membunuh parasit Toxoplasma gondii sehingga aman untuk dikonsumsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.